Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat bertanya penyebab puyuh atau telur puyuh tidak bisa menetas. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Sebagai bahan contoh, ini saya menggunakan mesin tetas saya yang berbahan kardus, tidak apa-apa ya. Meskipun berbahan dari kardus, tetapi secara fungsional dan caranya juga sama kok. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, biar teman-teman lebih mengerti dan lebih memahami saja. Ini saya perlihatkan saja langsung untuk telurnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa penyebab telur puyuh gagal itu yang utama yaitu adalah kualitas dari telur ini sendiri. Jadi ketika teman-teman menetaskan telur sendiri dari hasil indukan sendiri, ataupun teman-teman membeli telur fertilnya ini, itu harus benar-benar memilih telur yang berkualitas baik ya. Contohnya harus pembuahannya itu harus maksimal, jangan setengah-setengah. Jadi kadang ada yang mengawinkan indukan puyuh itu dengan persilangan yang kurang tepat. Misalkan menggunakan persilangan betina 5 jantan 1, betina 3 jantan 1. Itu juga berpengaruh pada kualitas daya tetas puyuh teman-teman itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan saja penyebab puyuh tidak mau menetas itu penyebabnya adalah kurang dibuahi, atau biasanya puyuh teman-teman itu belum ada pembuahan ya. Ya meskipun ada tapi tidak merata, itu hanya sebagian. Jadi kebanyakan itu telur puyuhnya itu tidak bisa menetas. Sebagai contoh lain, untuk telur puyuh yang tidak menetas itu adalah telur puyuh yang retak. Itu jangan teman-teman tetaskan ya, itu juga tidak mau menetas. Terus telur puyuh yang lonjong itu juga tidak mau menetas. Terus telur puyuh yang cangkangnya tipis itu juga tidak mau menetas. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu teman-teman perhatikan ya, supaya untuk meningkatkan daya tetasnya itu lebih besar atau lebih tinggi. Jadi biarpun hal-hal sepele seperti itu perlu diperhatikan dalam menetaskan telur puyuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu lampu. Untuk lampu sendiri itu gunakanlah lampu 5 watt besar ya. Seperti contoh ini saya menggunakan 4 bolam lampu ini. Ini saya menggunakan ukuran 5 watt besar. Kalau disetarakan itu setara dengan 50 watt. Jadi untuk pemerataan suhunya ini tuh lebih merata dan lebih maksimal. Jadi lampunya itu saya sarankan menggunakan lampu 5 watt besar. Untuk selanjutnya yaitu jarak dari lampu itu sendiri ke telur fertil teman-teman. Kalau jarak yang saya punya ini, mesin saya ini berjarak 15 cm dari telur fertil ini, jaraknya antara lampu dan
telur fertil ini jaraknya 15 cm. Itu juga berpengaruh ya. Untuk selanjutnya yaitu proses pembalikan telur. Jadi untuk proses pembalikan telurnya itu juga harus teman-teman perhatikan. Jangan menetaskan terus dibiarkan tidak ada proses pembalikan, itu jangan ya. Karena apa? Nantinya untuk kualitas daya tetasnya itu juga kurang baik. Ya menetas, telur tidak dibalik itu menetas. Karena saya sudah membuktikan dan itu juga menetas. Tapi untuk kualitas daya tetasnya itu kurang bagus ya. Kayaknya itu banyak yang tidak menetas. Jadi itu berpengaruh ya. Untuk proses pembalikan, kalau saya balikan sehari itu paling enggak minimal itu 1 kali. Tapi kalau bisa itu dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore. Jadi itu juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya tetas telur puyuh. Jadi jangan kaget kalau telur teman-teman itu menetasnya kurang baik, karena yaitu mengabaikan atau menyepelekan hal-hal yang seperti itu tadi. Untuk selanjutnya yaitu nampan air atau tandon air, itu juga perlu ya. Tapi ini tandonnya di bawahnya, sebentar saya perlihatkan. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, itu tandon air ya, di bawahnya ini menggunakan nampan. Nah, itu juga perlu karena itu fungsinya untuk kelembaban. Jadi kelembaban itu juga sangat perlu. Itu juga bisa teman-teman tidak menggunakan tandon air seperti itu, atau tidak menggunakan air juga menetas. Tetapi juga itu tadi daya tetasnya kurang bagus. Jadi saya sarankan itu menggunakan tandon untuk kelembaban, yaitu menggunakan air. Jadi itu saya rasa itu wajib ya. Untuk selanjutnya ini yang sangat penting ya bagi para penetas puyuh, itu yaitu suhu. Nah, untuk suhu sendiri itu gunakanlah suhu di suhu 38 derajat untuk yang paling rendahnya. Untuk yang paling tingginya teman-teman bisa menggunakan di suhu 39 derajat Celcius. Itu juga bagus ya. Jadi untuk settingan suhu itu juga sangat berpengaruh. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Jika teman-teman menggunakan suhu di bawah yang seperti saya sebutkan tadi, itu kemungkinan untuk menetasnya itu kecil ya, atau sulit. Mungkin bisa menetas di suhu di bawah 38, di suhu 37 atau berapa mungkin bisa. Tetapi untuk daya tetasnya mungkin itu juga kurang bagus. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan suhu di suhu 38 sampai suhu 39. Kalau saya menggunakan suhu di suhu 38 sampai di suhu 38,5. Tapi kalau keadaan musim hujan seperti ini, cuacanya dingin, saya menggunakan di suhu 38 sampai 39 itu saja. Jadi itu juga perlu teman-teman perhatikan ya untuk menetaskan telur puyuh. Jadi saya rasa itu hal-hal sepele itu yang menyebabkan telur teman-teman itu gagal menetas. Jadi saya rasa itu saja ya kemungkinan hal-hal yang bisa membuat teman-teman gagal menetaskan telur puyuh. Oke, itu saja ya mungkin tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.